Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang terkait syubhah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Fa in akharaha ay syuf'ata. Fa in akharaha, maka jika akharaha mengakhirkan siapa syafi', jadi syafi' ini orang yang mau menggunakan hak syuf'ah, atau disebut dengan syarik qadim. Fa in akharaha, dan jika mengakhirkan atau menunda-nunda siapa syafi'ah pada syuf'ah, ma'al qudrati bersama mampu, alaiha atasnya syuf'ah, batalat maka batal apa syuf'ah. Jadi kalau orang sengaja menunda-nunda, dia punya hak syubhah, kemudian tidak alal faur, tidak segera melakukannya, dan dia menunda-nunda, mengulur-ngulur waktu padahal dia sanggup, maka batal hak syubhahnya. Falau kana, maka jika ada muridu syuf'ati, siapa yang menghendaki syuf'ah, maridon itu sakit, au ghaiban atau tidak ada, an baladil mushtari dari negeri pembeli, dari negerinya pembeli, au mahbusan atau ditahan, au khaifan atau karena takut, atau takut min aduwin dari musuh, fal yuwakil maka hendaklah mewakilkan, in qadaro jika mampu siapa syafi, wa illa kalau tidak mampu, fal yushhid maka membuat persaksian atau hendaklah memberi persaksian siapa syafi'. Jadi jika ada orang yang melakukan akad syubhah ini sakit atau tidak ada di tempat dari transaksi dari tempatnya pembeli, atau dia sedang ditahan atau takut dari musuh ketika hendak melakukan berpergian, maka hendaklah ia mewakilkan kepada orang lain, pada saudara atau adik, kerabat dan sebagainya. Itu kalau mampu. Kalau tidak, fal yushhid maka ia membuat persaksian, memberi persaksian si syafi tersebut alat tolab atas tuntutan atau permintaan. Jadi kalau dia nggak mampu juga, artinya dia nggak sanggup bayar orang atau orangnya tidak mau, kerabatnya tidak mau, maka hendaklah ia memberi persaksian. Artinya ada datangkan 4 orang menjadi saksi untuk kita bahwa saya mau syubhah, mau melakukan hak syubhah, karena saya sakit maka tidak mampu akan pergi ke sana, jadinya nanti kalau saya sudah sembuh, ya contohnya seperti itu. Kemudian fa in taraka, dan jika meninggalkan siapa syafi al maqduro pada perkara yang dikuasai, alaihi atasnya, al minnat taukili dari perwakilan atau awil ishadi atau mempersaksikan, batolah maka batal hakkuhu apa haknya si murid, fil azhar di dalam kaul yang azhar. Jadi seandainya ia meninggalkan perkara yang memang ia mampu, dari ia mewakilkan atau membuat persaksian, maka batal haknya si murid yang ingin membuat hak syubhah di dalam kaul yang azhar. Kemudian walau qala syafi'u, maka dan jikalau berkata asy-syafi'u siapa orang yang hak syubhah, lam a'lam aku tidak mengetahui, anna haqqo syubhati bahwa sungguhnya hak syubhah alal faur atas segera. Jadi orang ini mungkin tidak tahu ilmu, tidak lulusan pesantren atau tidak ngaji dan sebagainya. Nah, si Syafi'i ini berkata, saya tidak mengetahui bahwa hak syubhah itu harus segera. Saya belum tahu atau saya tidak mengetahui. Wakana, dan ada mimman, itu termasuk dari orang yakhfa, yang samar, artinya yang yakhfa ini yang samar, artinya ya tidak tahu, alaihi atasnya Syafi', zalika apa hak itu Syafi', suddiqa maka dibenarkan siapa Syafi',
biyaminihi dengan sumpahnya. Jadi seandainya si Syafi berkata, aku tidak tahu kalau sungguhnya hak syuf'ah itu harus segera dilakukan. Dan yang kedua, dan ia memang termasuk dari orang yang kurang mengerti. Ya, yakhfa ini ya samar, artinya kurang mengerti tentang semua itu gitu, tentang semua itu, artinya tidak tahu ilmu ini. Maka ia dibenarkan disertai dengan sumpahnya. Jadi dia harus bersumpah dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian wa idza tazawwaja, maka dan apabila mengawini atau menikah asyahsun siapa seseorang imro'atan pada wanita ala syiksin atas bagian akhodahu maka mengambil pada syahas atau pada bagian akhoda syafi'u, maksudnya mengambil siapa si syafi yang mau melakukan akad sub'ah. Asyiksa artinya pada bagian minal amlaki dari bimahril misli. Maksudnya asyiksha bimahril misli, dengan mahar misil. Litil kalmarati kepada bagi perempuan itu. Jadi ketika seseorang menikahi seorang wanita dengan mas kawin berupa siqas, artinya bagian, maka Syafi berhak mengambil bagian tersebut dengan mengganti mahar misil pada wanita tersebut. Ya, misalkan ini tanah punya A dan B. Ini contohnya. Tanah punya A dan B. B ini menikah dengan si C. Nah, karena A milik berdua, maka si B maharnya karena dia tidak punya harta lagi, si B maharnya ya bagian dari tanah ini, tanpa beritahu si A. Nah, dia nikah dengan mahar tanah bagian dari tanah ini. Maka si A ini, si Syafi atau syarik qadim, ini dapat melakukan hak sub'ah gitu. Hak sub'ah dengan membayar mahar misil kepada si istrinya si B ini. Jadi mahar misil ya mahar, berapa sih ukuran mahar si sekelas si wanita ini gitu. Jadi kalau misalkan harganya tanah ini 100 juta, maka mahar misilnya si cewek ini, si istrinya ini berapa? Misalkan kalau sekelas kayak dia, karena dia misalkan orang terpandang, sekelas di kampung itu ya biasanya 50 juta, maka mahar misil si A membayar kepada si C dengan 50 juta. Ya, jadi dibayar dengan mahal misil. Maka setelah membayar 50 juta, maka si tanah ini milik A seluruhnya. Seperti itu. Dalam kejadian ini, yang mana diuntungkan tentunya si A. Seandainya mahar misilnya lebih murah, ya tanah kan 100 juta. Mahar misilnya si cewek ini 50 juta, maka si A yang untung. Nah, kalau mahar misilnya lebih mahal, misalkan harga tanahnya 100 juta, si wanita ini karena mahar misilnya besar di tempat itu, misalkan 200 juta, maka ya si A harus membayar dia 200 juta, maka rugilah si A. Nah, seperti itu. Jadi seandainya seorang menikah dengan mahar dengan berupa harta perserikatan, maka si A ini boleh hak sub'ah dengan membayar mahar misil, seperti itu. Kemudian wa in kana syufa'a'u, dan jika ada apa syufa'a'u, nah, jadi jika ada siapa orang yang melakukan sub'ah. Jadi syufa'a'u jama'atan ialah banyak orang. Jadi tadi kan dicontohkan hak sub'ah itu ya hanya berdua, misalkan sebidang tanah atau satu rumah dimiliki A dan B. Nah, kalau ini kejadiannya sebidang tanah yang memiliki banyak, 4 orang misalkan, 4 dah, C 3 orang dah, atau 4 atau 5 lebih, bebas. Ini contohnya 3 saja. Nah, wa in kana syufa'a'u, dan jika ada apa orang yang melakukan syuf'ah jama'atan ialah banyak, istahaqquha, maka berhak siapa syufa'a pada syuf'ah. Jadi berhak orang-orang itu ya pada akad syuf'ah.
ala qadri hisosihim minal amlak, atas atau menurut kadar bagian-bagian si sufa'a atau bagian-bagian orang yang hak mau melakukan hak sub'ah minal amlak dari kepemilikan mereka. Jadi ketika si safi'nya lebih dari satu orang, maka mereka berhak atas sub'ah tersebut sesuai dengan ukuran bagian-bagian mereka dari barang-barang yang dimiliki tersebut. Ya, saya contohkan biar lebih mudah dipahami. Misalkan sebidang tanah yang memiliki adalah 3 orang. Misalkan, misalkan dibagi 3, saya garis lagi. Yang ini punya si B, yang ini punya si C, yang ini punya si A. Nah, ketika punya si A dijual, artinya kan ini milik si D, misalkan dijual kepada si D. Nah, si C dan si B ini boleh artinya melakukan hak sub'ah, punya hak untuk sub'ah dia. Nah, kata si C, ya hai si B, daripada tanah ini ada orang ketiga membuat kita repot, mendingan kita milik kita saja. Nah, artinya apa? Ya mereka ya yang beli. Tapi tidak boleh salah satu saja yang hak sub'ah. Nah, harus misalkan dijualnya 300. Artinya kadar ukuran harta mereka, artinya ya 150 juta. Nah, 100 ini harganya 300. Maka 150 kan jadi 300, dibelilah. Maka tanah segudang ini, sebidang tanah ini milik B dan C, ya gitu, seperti itu. Jadi sesuai kadar kepemilikannya. Nah, ini dicontohkan walau kana li ahadihim, dan jika ada bagi salah satu mereka nisfu iqarin, adalah setengah, nisfu aqarin adalah separuh pekarangan, walil akhari dan ialah bagi lainnya sulusuhu, adapun sepertiga aqar, maksudnya sepertiga pekarangan. Kemudian walil akhari dan bagi yang lain sudusuhu seperenam, bagi yang lain dapat seperenam. Paba'a, maka menjual siapa sohibul nisfi, siapa pemilik separuh, hissotahu pada bagiannya sohib, akhodaha maka mengambil siapa hissoh, akhodaha maka mengambil pada hissoh al-akhoroni siapa 2 orang, aslasan pada sepertiga. Jadi saya ulang, falau kana jika ada li ahadihim untuk salah satu dari mereka nisfu aqarin, apa setengah pekarangan, walil akhari dan bagi yang lain sulusuhu adapun sepertiga, walil akhari dan bagi yang lainnya lagi sudusuhu adapun seperenam. Faba'a maka menjual sohibun nisfi pemilik setengah hissot tahu pada bagiannya, akhodaha maka mengambil pada sub'ah, al-akharani siapa 2 orang pada aslasan pada dibagi 3. Nah, seperti ini. Jadi contohnya begini. Misalkan tanah bulat, saya bulatkan biar lebih mudah. Tanah bulat misalkan. Nah, setengah ini milik A. Sepertiga, nah ini sepertiga nih, misalkan. Sepertiga ini milik B. Ini 1/6, anggap aja ini 1/6. Ini milik C. Yang punya setengah, si A ini dijual. Ini dijual. Nah, sebelum ke orang lain, nah ini punya si B dan si C punya hak sub'ah atas tanah ini. Kata si B, ya daripada orang lain daripada bikin risuh, orang lain ikut campur atau ada di tengah-tengah kita, mendingan kita berdua saja, kata mereka berdua ini. Nah, selanjutnya mereka sepakat ingin membayar tanah ini, tanah setengah yang dijual si A. Nah, kemudian apa bagiannya? Bagiannya menurut kadar kepemilikan mereka. Nah, dicontohkan dalam kitab ini bahwa
Mereka mendapatkan 2 bagian-bagian. Artinya mereka mendapatkan 3 bagian. Aslasan ini 3 bagian. Artinya, nah dibagi 3. 1, nah, saya gambarkan lagi. Nah gini. Ini si A. Nah ini milik si A yang dijual. Ini si B. Ini si C. Nah dibagi 3 dulu. Dibagi 3. Nah si B berhak mendapatkan 2/3. Nah ini punya si B berarti nih. Dia beli bagian ini nih. Si C karena punyanya cuma 1/6, dia hanya ini nih bagian dia sedikit saja. Karena 1/3 sama 1/6 besaran 1/3. Nah seperti itu. Jadi ini milik si B, ini milik si C. Artinya ini ya si C berhak ya segini aja. Si B ini. Si B yang saya buletin ini. Nah, di sini. Nah, dia nih. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, contoh lain misalkan ada 3 orang. Jadi, misalkan gini, ada Ali namanya mempunyai hak milik sebanyak setengah. Jadi, saya contohkan lagi biar lebih mudah. Ali setengah. Kemudian Bakar mempunyai hak milik sebanyak 1/3. Nah, setengah, Bakar 1/3. Nah, gitu. Saya ulang. Setengah. Nah, Bakar 1/3. Ini Bakar nih. Nah, ini Ali nih. Ali setengah. Kemudian Umar. Nah, ini Umar. Umar 1/6. Kemudian Bakar berhasrat menjual bagiannya yaitu 1/3. Nah 1/3 ini kan. Nah Bakar menjual. Nah Bakar menjual. Yang dimilikinya itu, maka mesti yang berhak membeli bagian tersebut, bagiannya Bakar yang akan dijual ialah Ali dan Umar. Nah Ali yang berhak dan Umar. Ini Ali, ini Umar. Nah karena kedua orang itulah yang menjadi anggota perserikatan dan membelinya adalah menurut kadar hak miliknya sendiri-sendiri. Maka bagian Bakar itu tadi dibagi menjadi 4 bagian. Nah, bagian Bakar 1, 2, 3, 4. Nah. Kemudian yakni Ali memperoleh 3 bagian. Nah, artinya apa nih? Ini maaf salah. Ini Ali. Ini Bakar. Ini Umar. Nah, Ali itu setengah. Bakar itu 1/3. Umar 1/6. Nah, yang Bakar menjual. Menjual. Artinya dia jual. Nah, yang berhak hak syubhah ini ya, yang berhak membelinya Ali dan Umar. Maka dibagi 4 bagian. Nah, 3 bagian ini miliknya berhak Ali. Ali yang berhak 3 bagian ini. Nah, 1 bagian adalah Umar. Karena Umar miliknya cuma 1/6. Jadi membelinya sesuai harta kepemilikan mereka. Jadi membelinya sesuai apa? Sesuai dengan harta yang mereka miliki di dalam perserikatan itu. Ya, seperti itu contohnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.